Hello and welcome. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas strategi untuk membangun dan mengembangkan kosakata dalam bahasa Inggris. Kosakata merupakan salah satu elemen terpenting dalam berbahasa Inggris. Bagaimana kita ingin mengerti sesuatu atau ingin berbicara sesuatu kalau kita punya kosakata yang terbatas. Dan saya memberikan salah satu alternatif strategi yang bagi saya cukup mudah dan efektif. Dan saya mulai dari strategi yang pertama, bahwa satu kosakata itu kita bisa membangun kata-kata yang lain. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya prefix atau kata imbuhan. Ya. Contoh kata fair. Fair itu adil, gitu kan? Tapi kadang ada juga kita ketemukan kata unfair. Jadi kita cukup paham kata fair saja. Fair artinya adil. Nah, berarti kalau di depan fair itu ada kata un, tulisannya un, ya, jadi unfair. Ya, jadi kalau ada un di depan, berarti itu artinya negatif atau berlawanan kata. Kalau tadi fair artinya adil, berarti kalau unfair artinya tidak adil. Itu yang pertama. Lalu contoh yang kedua yang saya kasih tahu, kayak kata happy. Ya kan? Kita sudah tahu basic kosakata happy itu artinya senang, gembira, oke? Bahagia. Tapi kita kadang-kadang ketemu tulisannya bukan happy tapi unhappy. Nah, happy ditambah di depannya kata un, jadi unhappy artinya bertolak belakang. Kalau happy tadi artinya senang, berarti unhappy artinya tidak senang. Contoh selanjutnya adalah sure. Nih, sure, sure, yakin. Gitu ya. Kemudian, yang penting kita udah tahu kata dasarnya sure. Nah, kemudian itu bisa ditambah dengan kata un. Jadi unsure. Ingat tadi kalau ada kata un berarti maknanya itu bertolak belakang. Kalau tadi sure artinya yakin, berarti unsure artinya tidak yakin. Contoh selanjutnya, kata interesting. Ya, kita udah belajar bahas kemarin ya, interesting sama interested ya. Nah, interesting. Interesting kan artinya tertarik atau menarik. Gitu ya. Nah, itu bisa ditambah dengan uninteresting. Artinya kalau interesting menarik, kalau uninteresting artinya tidak menarik, ya, membosankan. Gitu kan. Contoh selanjutnya adalah comfortable. Ya. Comfortable artinya nyaman. Nah, ketika dia tambah atau nanti kita lihat orang mendengar atau menulis kata uncomfortable, nah berarti tidak nyaman. Gitu. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa ketika setiap kata di depannya ada kata un, ya, berarti maknanya bertolak belakang, berlawanan atau negatif. Hal yang kedua, selain un di depan juga kata in, sama juga. Kalau dia bentuknya kalau di depan kata itu ada kata in, berarti artinya itu berlawanan dari kata itu sendiri. Ya, contoh kata active, ya, aktif. Ketika kita melihat atau mendengar kata active, ya aktif ya. Kemudian diikuti dengan inactive, tulisannya seperti ini. Nah, berarti berlawanan. Kalau aktif itu aktif, berarti inactive tidak aktif. Lalu yang kedua adalah kata appropriate, ya. Tepat, yang pas gitu ya. Appropriate. Nah, kemudian kalau diikuti dengan inappropriate, tidak tepat atau tidak pas. Kemudian selanjutnya ada kata complete, ya. Complete, ya. Lengkap. Nah, ketika kita ketemu incomplete, ya udah nggak usah bingung, berarti in itu menandakan dia berlawanan kata atau negatif dari kata dasarnya. Complete, lengkap, ya. Berarti incomplete, belum lengkap atau tidak lengkap. Oke. Selanjutnya lagi ada kata visible, ya. Terlihat, dapat dilihat. Berarti kalau dia ditambah dengan invisible artinya tidak terlihat.
Selanjutnya ada kata correct. Ya, correct. Benar. Berarti kalau incorrect tidak benar. Jadi ketika ada kata dasar depannya ada kata un atau in, ya, kayak fair jadi unfair, kayak active jadi inactive, berarti maknanya itu berlawanan dari kata itu sendiri. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa yang belum subscribe. Kalau misalnya ini berguna, silakan untuk di-share ke teman-teman. Thank you very much and see you.